Oke, jumpa lagi dengan saya, Andi Batiarsema. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai flow control. Apa sih flow control? Flow control adalah sesuatu yang mengatur jalannya program berdasar ekspresi uji yang diberikan. Contohnya adalah, jika lapar, maka makan. Jika tidak ada nasi, maka jajan. Jika nggak punya uang, maka nebeng, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi flow control itu adalah dasar bagaimana program itu harus berjalan sesuai dengan ekspresi uji yang kita berikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Contoh di sini. Flow control itu biasanya digambarkan dengan diagram flow seperti ini. Pakai flowchart seperti ini. Jadi pertama adalah contoh ini, dipertanyakan dulu. Tanya dulu, hujan atau tidak? Oh, hujan, iya. Apakah bawa payung? Oh, tidak. Jika tidak, maka cari barengan. Setelah cari barengan, dapat. Apakah dapat atau tidak? Oh, tidak. Cari barengan yang lain. Lalu kalau dapat, iya, pulang. Bawa hujan? Iya. Bawa payung? Iya. Langsung pulang. Start. Hujan? Tidak. Langsung pulang. Jadi inilah yang disebut dengan flow control. Ini salah satu flow control sederhana yang bisa agar kita mendapatkan gambaran bagaimana flow control itu bekerja. Lalu di dalam Python, bagaimana caranya untuk mengekspresikan suatu uji. Jadi contoh, jika A sama dengan B, jika B tidak sama dengan C, seperti itu. Sintaknya adalah sebagai berikut. Sama dengan double. Sama dengan double ini artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Kalau ini yang lain pasti sudah paham. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Lalu sekarang mungkin teman-teman semua bingung. Maksudnya sama dengan 1 dan sama dengan 2, lalu bedanya apa? Bedanya adalah begini. Tanda sama dengan 1 itu menunjukkan assignment atau penunjukan. Artinya itu adalah X sama dengan 2. Artinya 2 ini diwakilkan oleh X. Y sama dengan true. Artinya Y ini berarti true. Jadi ini artinya adalah assignment. Jadi penunjukan. Tapi kalau tandanya itu sama dengannya double, menunjukkan komparasi atau perbandingan. Artinya contoh ini, if X sama dengan pisang, maka print enak. Karena contoh di sini mama, X-nya itu sama dengan 2, bukan pisang, berarti printnya tidak enak. Seperti itu. Jadi mudah dipahami bukan? Artinya bagaimana perbedaan antara assignment sama dengan 1 ini dengan tanda sama dengan 2. 2 itu komparasi, 1 itu assignment. Oke, lalu kita langsung lanjut ke praktek saja dari sini. Prakteknya akan saya jelaskan step by step. Dari sini kita akan ulang dulu dari awal. Yang pertama adalah menanyakan dulu apakah hujan. Berarti kita masukkan dulu ke dalam variabel, lalu input apakah hujan, ya atau tidak. Kenapa saya bilang saya kasih seperti ini? Karena untuk ujinya tulisan ya atau tidak ini harus sama persis seperti itu karena diujinya adalah berdasar karakter dan jenis data. Jadi contoh seperti ini. If penulisan untuk expression itu jika menggunakan di dalam Python penggunaannya adalah sebagai berikut. Contoh, if X sama dengan ya, lalu diberi titik 2, lalu enter. Nah, jika ini true, maka ini yang akan di blok kedua ini yang akan dieksekusi. Harus menggunakan indentation. Indentation itu artinya maju. Bisa spasi, bisa tab. Paham kan? Jadi if X sama dengan iya,
Kalau hujan, maka ditanyakan lagi. Berarti ini Y sama dengan input bawa payung ya atau tidak. Kalau sudah, berarti ditanyakan dulu bawa payungnya ya atau tidak. Lalu di sini dikasih kita kondisi lagi. Y sama dengan iya. Karena semua yang pada input ini adalah string, maka kita harus ekspresinya pun ini juga dalam bentuk string. Seperti itu. Jika iya, maka print. Mari pulang. Lalu di sini setelah if itu yang boleh sejajar dengan selanjutnya itu dianggap adalah setingkat. Ini artinya nested expression. Nah, karena ini nested itu artinya ini berada di if ini berada di dalam if ini. Paling gampang seperti itu. Nested conditional seperti ini itu biasa dipakai ketika kita menggunakan ini. Jadi contoh, jika hujan ya bawa payung, ya tidak. Jika tidak, maka kondisi-kondisi yang di dalam kondisi tadi. Jadi contoh cari barengan ini baru bisa terjadi jika tidak bawa payung dan hujan. Jadi hanya di dalam flow hujan ini. Kalau hujan dan tidak bawa payung berarti baru cari barengan. Seperti itu. Oke? Selanjutnya adalah di sini. Di sini kita bisa ada dua. Yaitu ketika kita pakai else. Else itu artinya selainnya. Selainnya itu artinya adalah selain tulisan ya. Selain tulisan ya itu berarti YAA pun juga dianggap selain YA. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berarti akan menjalankan yang di sini. Di sini berarti ini print. Lalu cari barengan. Karena tidak bawa payung, maka cari barengan. Kalau sudah cari barengan, lalu input. Ditanyakan dulu. Dapat barengan ya atau tidak. Lalu di sini masukkan if. Jangan lupa ini masukkan ke variabel dulu. If z itu sama dengan iya, maka pulang. Mari pulang. Ups, ini kurang ini satu. Ya. Terus, kalau tidak, else if. If z sama dengan tidak. Bedanya sekarang sengaja saya buat seperti ini agar teman-teman semua itu tahu bedanya else dengan else if. Else if itu jika ada kondisi yang dispesifikkan. Kalau else itu intinya kondisi selain yang dispesifikkan di atas. Jelas ya? Else if tidak, kalau tidak berarti di sini print cari barengan lagi atau tunggu reda. Seperti itu. Nah, ini kita sudah membuat satu blok dari sini yang tadi adalah hujan, blok iya, bawa payung tidak, cari barengan hujan, dapat barengan tidak. Karena tidak dapat barengan, maka balik lagi. Sorry, ini bukan hujan. Dapat barengan tidak. Kita sudah bisa membuat di sini. Nah, sekarang yang perlu kita buat lagi adalah di sini. Bawa payung tidak.
bawa payung iya, maka pulang, cari barengan dapat, maka pulang. Di sini dulu. Berarti kita lihat di sini bawa payung iya. Ini tidak. Kalau bawa payung iya berarti sudah pulang. Sekarang coba cari barengan, kalau dapat mari pulang. Kalau tidak cari barengan lagi. Nah, sekarang kita akan buat yang ini. Ini kan tadi jika ya, berarti L if X sama dengan tidak, maka kalau tidak hujan langsung pulang. Mari pulang. Oke. Sekarang kita coba di sini. Apakah hujan? Ya. Bawa payung? Tidak. Cari barengan? Dapat barengan? Tidak. Cari barengan lagi atau tunggu reda. Ini ya. Seperti itu. Oke. Itulah salah satu contoh sederhana bagaimana kontrol flow itu bekerja. Nanti teman-teman untuk tugasnya itu teman-teman nanti bisa bereksperimen sendiri, bisa berlatih sendiri karena sebenarnya pemrograman itu lebih ke apa ya? Kalau saya nyebutnya ya muscle memory. Muscle memory itu artinya ya memori tangannya, otot tangannya teman-teman semua. Jadi agar teman-teman semua itu familiar dengan sintaks-sintaks yang ada di sini, familiar dengan bagaimana mengekspresikan sesuatu, familiar dengan bagaimana sih membuat kondisi-kondisi nested condition seperti ini, seperti itu. Oke, itu dulu dari saya untuk pertemuan kita ketiga kali ini. Dan untuk tugasnya akan saya berikan setelah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.